sahabat pila dimanapun sahabat pila berada. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sahabat, kata siapa mualaf itu selalu dikatakan kesusahan. Kata siapa Islam tidak boleh kaya. Kata siapa Islam selalu terbelah. Buktinya berikut adalah deretan 7 orang yang berlatar belakangkan sebuah etnis tertentu dan menjadi seorang mu'alaf. Bahkan tidak hanya seorang mu'alaf, beliau-beliau ini menjadi salah satu donatur ataupun seorang yang dermawan. Lantas siapakah yang dimaksud? Kita akan simak bersama-sama sebuah tayangan video tentang 7 mu'alaf yang kaya raya versi Panji Islam Media. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah bisa datang dari berbagai peristiwa dan keadaan. Ada orang yang memperoleh hidayah dari penelitian Al-Quran, pecinta sholawat, jatuh hati ke masjid dan sebagainya. Bisa saja jadi mualaf orang miskin, orang kaya, konglomerat, pengusaha. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, ada 7 manusia yang kaya raya, dapat hidayah masuk Islam dan menjadi muslim yang dermawan. 1. H.M. Jos Sutomo. H.M. Jos Sutomo merupakan pengusaha keturunan Tionghoa asal Kalimantan yang memutuskan jadi mualaf. Dia tercatat dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Globe Asia pada 2017. Dia juga menempati urutan 93 dengan kisaran kekayaan 430 juta dolar Amerika Serikat atau setara 5,5 triliun rupiah setelah tax amnesty. Berbagai harta yang didapatnya ini berasal dari banyak bisnis dengan berbagai bidang. Bahkan, H.M. Jos Sutomo telah membangun 4 masjid Cheng Ho yang berada di Balikpapan, Batua Kutai Kartanegara, dan Samarinda. Tak lupa, dia selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yang kedua, Irwan Musri. Irwan Musri merupakan orang terkaya Indonesia sekaligus suami dari musisi Maya Estianty yang memutuskan untuk menjadi mualaf. Dia lahir dari keluarga Yahudi, kemudian melalui masa kecilnya hingga lulus SMP di Surabaya. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan ke Los Angeles, Amerika Serikat. Awalnya, Irwan hanya ingin pindah negara saja tanpa terpikir untuk melanjutkan kuliah di sana. Sebelumnya dia juga pernah menjadi pembersih jendela gedung. Sampai suatu saat, dia diangkat menjadi manajer di suatu perusahaan di sana. Pada 1987, Irwan memutuskan kembali ke Indonesia untuk merintis bisnis jam tangannya. Saat ini, Irwan telah menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO Timerindo Perkasa International Time International, perusahaan yang memegang hak retail dari 40 merek jam tangan eksklusif dunia dan produk gaya hidup kelas atas seperti Gucci, Rolex, Chanel, dan lainnya. 3. Jusuf Hamka. Jusuf Hamka adalah orang terkaya Indonesia yang menjadi mualaf. Pria yang akrab disapa Baba Alun ini adalah salah satu bos perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada. Dia dikenal dengan sifat yang dermawan dan senang membantu orang lain tanpa peduli latar belakang. Karena sifat rendah hatinya ini membuat masyarakat semakin kagum dengan pengusaha berdarah Tionghoa ini. Adapun Jusuf Hamka memiliki cita-cita untuk membangun 1000 masjid. Salah satu yang telah berhasil adalah Masjid Baba Alun yang berada di bawah kolong tol Insiur Wiyoto Wiono, di mana masjid bangunan khas Tionghoa itu menyediakan balai masyarakat yang boleh ditempati masyarakat tanpa hunian. Lalu, Jusuf Hamka juga membuka warung nasi kuning pojok halal yang seporsi nasinya hanya Rp3.000 dan bisa mengambil sepuasnya.
Tidak jarang, ia juga memberikan makanan secara gratis bagi masyarakat kurang mampu. Di tahun 2020, Yusuf Hamka membuka warung sembako dengan harga murah untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Pembeli hanya harus membayar Rp5.000 untuk satu paket sembako yang terdiri dari beras, mie instan, kornet, dan teh. Ada satu prinsip yang dipegang teguh olehnya, jangan pernah merasa jadi miskin saat membantu orang lain. 4. Lee Kang Hyun. Orang terkaya di Indonesia bernama Lee Kang Hyun ini juga memutuskan menjadi mualaf. Pria yang akrab disapa Pak Haji ini adalah mantan Vice Presiden Samsung Indonesia. Awalnya, Lee mulai bertugas di Samsung Indonesia pada 1993 dan bertanggung jawab atas banyak hal dalam kegiatan operasional, mulai ekspor-impor, ketenagakerjaan, keuangan, sampai urusan logistik. Tapi, pada 2012, Lee kembali lagi ke Indonesia sebagai Corporate Business Vice President. 1 tahun setelah itu, dia menjabat sebagai Corporate Business and Corporate Affairs Vice President, PT Samsung Electronics Indonesia, SEIN. Akhirnya, usai bekerja 28 tahun di Samsung, Lee memutuskan untuk pindah ke perusahaan otomotif Hyundai Motor Asia Pasifik. Kini, Lee menjabat sebagai Vice President sekaligus Chief Operating Officer COO. 5. Johari Zain. Johari Zain masuk daftar orang terkaya Indonesia yang menjadi mualaf. Dia ini akrab disapa Pak Jo, sekaligus merupakan wirausaha dan pendiri perusahaan jasa pengiriman barang JNE. Dia pun terlahir dari keluarga Tionghoa membuat jiwa pengusaha dalam dirinya bergejolak. Diketahui, kalau ide-ide bisnisnya itu mulai tumbuh di usia muda dengan membuat majalah yang dijual kepada teman-temannya semasa SMP. Usaha ini terus berlanjut hingga ia duduk di bangku SMA. Kemudian, dia juga pernah menjadi salesman pada tahun 1980, di mana dia menjadi salesman perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT. Beberapa tahun kemudian, ia dipromosikan menjadi Operation Manager TNT Indonesia. Pada 1982, dia juga merintis perusahaan pengiriman bernama Worldpac dan berganti nama menjadi Pronto. 6. Herman Halim. Herman Halim merupakan bos Bank Maspion, sekaligus anak dari Alim Markus. Sebelum masuk Islam, rupanya dia beberapa kali pindah agama. Kisah anaknya yang memeluk agama Islam yang memberi inspirasi kepada bos Bank Maspion tersebut. Pada 2004, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Cengho Kota Surabaya. Herman Halim mengaku merasakan keajaiban setelah memeluk Islam. 7. Hermanto Wijaya, bos Jaya Raya Solution, Jaya Raya Elektronik, ini menjadi mualaf pada 2019. Bos perusahaan ini masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat di Masjid Raya Citra Grand City, Palembang. Setelah menjadi seorang Muslim, namanya menjadi Muhammad Hermanto Wijaya. Dia yakin untuk memeluk Islam setelah mempelajari agama ini, ditambah faktor lingkungan pergaulan dan tempat tinggalnya. Muhammad Hermanto Wijaya sendiri sebelum menjadi mualaf dikenal sebagai sosok yang aktif melakukan kegiatan sosial. Semoga ini menjadi inspirasi bagi para pengusaha kaya untuk memperoleh hidayah dan menjadi seorang muslim yang dermawan. Istanaku, tanggal 31 Maret 2022, H90808. Itulah para mualaf yang terkaya dan dermawan. Bagaimana tanggapan saudara-saudari kami? Tulis di kolom komentar. Terima kasih.